Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kidung Agung pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Ceritakanlah kepada aku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Terdapat sebuah benda yang hampir terlupakan oleh para konsumen yang baru membeli sebuah produk elektronik. Benda tersebut adalah buku manual atau buku petunjuk penggunaan barang yang kerap dianggap sebagai hal yang tidak penting oleh para pembeli. Padahal, keberadaan buku manual menjadi sangat penting untuk memberikan pengenalan dasar tentang produk tersebut, termasuk mengenai langkah-langkah dasar yang perlu dilakukan terkait kendala penggunaan. Intinya, buku manual akan sangat bermanfaat sebagai pedoman dasar bagi pembeli sehingga proses penggunaan produk akan semakin mudah dan tepat guna. Sekarang, cobalah Anda bayangkan, jika menjalani kehidupan ini juga memiliki semacam buku manual yang berisikan langkah-langkah konkret. Misalnya, pada saat Anda mendapatkan sebuah masalah, terdapat panduan konkret dan sistematis untuk menyikapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Bukankah proses menjalani hidup akan menjadi semakin mudah? Namun toh ternyata menjalani hidup bersama Tuhan bukan seperti menggunakan barang baru dengan mengacu pada buku petunjuk. Sebuah upaya pencarian akan jawaban, apalagi untuk mendapatkan kepastian, memang tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini pun akan semakin menarik di dalam konteks hidup beriman. Pada saat kita mengalami permasalahan, kita cenderung berharap agar Tuhan segera memberikan petunjuk yang konkret, karena kita menginginkan kepastian tentang apa yang harus dilakukan. Syair bersautan antara mempelai perempuan pada ayat 7 dan mempelai pria pada ayat 8, di dalam kedua ayat ini dapat kita refleksikan sebagai sebuah gambaran keunikan proses hidup bersama Tuhan. Si mempelai perempuan yang begitu merindukan perjumpaan dengan sang jantung hati, mengharapkan lokasi pasti dari keberadaan di pria sehingga ia dapat segera bertemu dengannya. Namun, si mempelai pria justru merespons dengan petunjuk strategi, bukan petunjuk lokasi yang pasti. Dengan kata lain, si mempelai perempuan tidak mendapatkan jawaban pasti tentang apa yang ia harapkan, melainkan ia mendapatkan sebuah petunjuk langkah untuk mencapainya. Sahabat Alkitab, perjalanan hidup bersama Tuhan memang tidak dapat semudah yang diharapkan. Ada kalanya kita perlu berkutat di tengah ketidakpastian hingga menemukan kejelasan. Ada kalanya kita perlu menggumuli banyak pertanyaan hingga nanti menemukan jawaban. Semua ini merupakan proses kehidupan yang semakin menambah hasrat membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Bukankah di dalam sebuah proses pencarian justru terdapat banyak harapan dan dinamika yang memengaruhi perkembangan pengenalan serta relasi dengan Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betul bahwa menjalani kehidupan ini tidaklah semudah yang kami bayangkan. Ada kalanya kami harus berkutat dengan banyak pergumulan. Kami harus menggumuli banyak pertanyaan. Tapi di dalam semua itu kami sadar, bukan artinya Tuhan tidak peduli, apalagi Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kami. Justru Tuhan sedang melangkah, Tuhan memegang tangan kami, dan Tuhan memikul kami untuk melalui masa-masa sulit itu, hingga akhirnya kami mampu menjalani itu semua, melewatinya. Dan akhirnya tersadar bahwa Tuhan selama ini selalu ada beserta dengan kami. Tolonglah kami untuk selalu peka terhadap segala petunjuk yang Tuhan berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.